Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, ataupun siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan teori public religion, dalam hal ini yaitu sekularisasi yang digagas oleh Jose Casanova. Adapun biografinya akan dijelaskan oleh saudari Puji Nurul Khotimah. Lalu yang kedua akan saya jelaskan tentang konteks lahirnya teori. Kemudian yang ketiga akan dijelaskan asumsi dasar teori tersebut oleh saudara Wahyu Aji dan juga Alfain. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan tentang konsep teorinya oleh saudari Inggri. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh para pemateri-pemateri tersebut dimulai dari saudari Puji Nurul Khotimah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puji Nurul Khotimah akan sedikit menjelaskan tentang biografi Jose Casanova. Jadi Jose Casanova lahir pada tahun 1961. Ia adalah seorang sosiolog agama Amerika dengan fokus peneliti pada globalisasi, agama, dan sekularisasi. Dia adalah seorang profesor di Universitas Georgetown dan rekan senior di Barclay Center, dan ia memegang gelar BA dalam bidang filsafat dari Seminario Metropolitano, MA dari Universitas Innsbruck dalam teologi, dan MA dan PhD dalam sosiologi dari Sekolah Baru untuk Penelitian Sosial. Selama 2017 ia adalah ketua Cluj di Negara dan Budaya Utara di Perpustakaan Kongres Amerika Serikat John Wycliffe Center. Karyanya yang paling terkenal dari Jose Casanova adalah Public Religions in the Modern World, Universitas of Chicago Press tahun 1994. Telah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, termasuknya adalah Jepang, Arab, dan Turki. Pada tahun 2012, Casanova dianugerahi sebuah hadiah teologi dari Salzburger Hochschulwochen sebagai pengakuan atas pencapaian seumur hidupnya di bidang teologi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai biografi Jose Casanova. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Fitrianto. Saya akan menjelaskan tentang konteks lahirnya teori public religion. Bicara soal konteks lahirnya suatu teori, itu tentu saja tidak terlepas dari suatu sebab historis yang perlu kita tilik kembali sebagai suatu pijakan epistemologi. Nah, hal ini senada dengan teori yang akan kita bicarakan, yaitu lahirnya teori public religion. Sebetulnya, teori public religion dalam hal ini adalah sekularisme atau pemisahan antara agama dan negara. Itu berakar pada sebuah tradisi intelektual Eropa pada abad ke-19 yang meramalkan akan runtuhnya atau pudarnya peran agama di sektor publik. Maka seiring dengan proses modernisasi dan sekularisasi itu, maka peran agama itu akan hilang dari ruang publik. Dan banyak tesis yang meramalkan kematian agama itu. Lalu kemudian itu mendapatkan kritik tajam bahkan dari para pengikutnya sendiri. Nah, salah satu kritik tajam itu yaitu datang dari Jose Casanova melalui tesisnya, dan tesisnya tersebut ditulis dalam bukunya yang berjudul Public Religion in the Modern World. Nah, ia melihat sebuah kecenderungan peran agama dalam ranah publik di berbagai negara.
Nah, ia menggunakan istilah untuk merujuk kecenderungan tersebut dengan domestifikasi atau privatisasi agama. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1980 muncullah sebuah fenomena baru, yaitu apa yang disebut dengan deprivatisasi agama. Nah, fenomena ini muncul ketika kaum agamawan mulai menentang legitimasi dan otonomi dunia sekuler. Maka negara dan ekonomi pasar, selama proses sekularisasi itu, agama ditempatkan dalam posisi marginal dan privat yang hanya mengurusi hal-hal ukhrawi. Agama tidak boleh campur tangan dalam masalah-masalah yang diklaim sebagai urusan dunia seperti ekonomi, politik, dan sosial. Nah, kini setelah dunia mengalami apa yang disebut sebagai nestepa manusia modern, maka tradisi-tradisi religius di seluruh dunia itu melakukan pemberontakan terhadap teori-teori modernitas dan sekularisasi itu. Maka kenyataan itulah yang menjadi dorongan bagi Jose Casanova untuk memikirkan kembali secara sistematis hubungan antara agama dan negara, serta peran-peran agama yang memungkinkan untuk terjun ke wilayah publik atau masyarakat modern. Cara mudahnya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang asumsi dasar teori public religion. Menurut Peter L. Pilger, sekularisasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, bangkitnya ilmu pengetahuan yang lebih mengutamakan rasionalitas dalam memandang fenomena dunia. Kedua, diferensiasi yang dilakukan oleh lembaga modern. Ketiga, pemutusan hubungan antar negara dan agama. Dan yang keempat, proses migrasi dan urbanisasi serta komunikasi modern merubah cara hidup tradisional. Sekularisasi secara mudah dapat dipahami sebagai pemisahan agama dan negara. Proses sekularisasi yaitu sebenarnya agama sudah membatasi diri untuk tidak masuk terlalu jauh dalam mengurusi negara, karena negara adalah fenomena duniawi. Dalam arti sekularisasi adalah tataran kelembagaan dalam suatu tataran tata nilai sebagai basis dalam kehidupan negara. Agama sebagai spirit secara keseluruhan, dan etika agama adalah etika kemanusiaan. Pandangan konvensional tentang sekularisasi yang menganggap bahwa sekularisasi itu dapat membawa konsekuensi tersingkirnya agama ke ruang privat dan bahkan berakhirnya agama. Karena sekularisasi dianggap sebagai proses mengecilnya peran agama dalam kesadaran individu dan masyarakat, atau sebuah pengingkaran terhadap peran agama dalam tindakan manusia. Sekularisasi yang disebut-sebut sebagai akibat dari modernisasi. Namun anggapan lain menganggap sekularisasi bukan akibat langsung, tapi hal yang tidak dapat dihindari dari modernitas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jose Casanova juga berargumen bahwa sekularisasi tidak serta-merta berarti privatisasi agama dengan 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, sekularisasi dianggap sebagai marginalisasi agama ke ruang privat, yakni ruang penghayatan personal saja. Yang kedua, sekularisasi sebagai merosotnya ajaran-ajaran dan praktik ritus keagamaan di dunia masa kini. Dan yang ketiga, sekularisasi sebagai diferensiasi antara wilayah sekuler dan wilayah agama beserta norma-norma dan lembaga-lembaganya. Sebenarnya asumsi dasar Jose Casanova tidak jauh berbeda dengan penyebab sekularisasi yang dipaparkan oleh Peter Pilger. Jose Casanova menambahkan argumennya, agama mulai merambah ruang publik atau wilayah politik, meninggalkan ruang privat yang Jose Casanova sebut sebagai deprivatisasi agama. Baginya,
Deprivatisasi agama bisa dibenarkan karena ketika agama memasuki ruang publik untuk melindungi keseluruhan prinsip kebebasan dan hak-hak umat manusia. Pun demikian, kebebasan agama melindungi dunia hidup tradisional dari campur tangan yuridis maupun administratif negara. Begitulah Jos Casanova memperkuat argumennya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Inggrisana Sara Bintang akan mencoba membahas konsep teori public religion Jos Casanova. Jadi, Jos Casanova itu membuat sebuah tesis yang berjudul Public Religion in the Modern World. Nah, tesisnya tersebut dibangun berdasarkan 5 studi kasus, 2 berada di negara bagian Amerika Serikat, 2 lagi berada di negara bagian Eropa, dan 1 di bagian negara Amerika Latin. Nah, dari penelitiannya tersebut, dari studi kasusnya tersebut, Jos Casanova menemukan bahwasanya inti penting dari tesis sekularisasinya yaitu sekularisasi sebagai sebuah diferensiasi. Jadi sekularisasi sebagai sebuah pembedaan gitu kan berarti. Nah, dalam studinya tersebut Casanova membagi 3 makna ataupun 3 dimensi dari penjelasan sekularisasi. Ya, yang pertama itu ada sekularisasi sebagai diferensiasi aspek sekuler dari institusi agama. Jadi yang pertama itu sekularisasi sebagai diferensiasi, sebagai sebuah perbedaan dari institusi agama gitu kan. Kenapa begitu? Karena agama itu tidak bisa mendefinisikan semua realitas yang di dalamnya terdapat aspek sekuler. Nah, itu lebih jelasnya seperti itu. Jadi, sekularisasi di sini dianggap sebagai sebuah pembedaan. Sebagai sebuah pembedaan, bukan sebuah ruang isolasi ataupun ruang terpisah, bukan. Nah, itu yang terjadi di 2 negara yang ada di Amerika Serikat. Lalu yang kedua itu dimensi kedua ataupun makna yang kedua yaitu sekularisasi sebagai penurunan kepercayaan dan praktik agama. Jadi di sini dianggap sekularisasi itu sebagai sebuah penurunan kepercayaan ataupun praktik agama yang ada. Nah, ini terjadi di negara wilayah Eropa. Nah, yang ketiga itu ada sekularisasi sebagai marginalisasi agama menjadi bersifat privat. Jadi agama di sini sekuler di sini membuat agama itu terprivatisasi gitu, menghilang dari ranah publik menuju ke ranah privat. Nah, dari 3 makna sekularisasi menurut Casanova itu, makna sekularisasi yang paling valid yaitu sebagai sebuah diferensiasi ataupun sebagai sebuah pembedaan. Nah, Casanova meneliti bahwasanya di negara-negara sekuler itu yang berusaha memisahkan agama dari ruang publik menuju ruang privat, tapi data statistiknya itu menunjukkan bahwasanya usaha tersebut tidak ada penurunan kepercayaan ataupun praktik agama yang menurun, tidak. Jadi agama tidak mengalami kemunduran, bahwasanya negara-negara sekuler itu membuat sebuah privatisasi, tapi agama tidak mengalami kemunduran. Lalu Casanova mengatakan bahwasanya di beberapa negara pada dekade 1980-an agama mengalami deprivatisasi. Jadi agama itu menghilang dari ranah privat menuju ke legitimasi ataupun perdebatan di ranah publik. Itu yang terjadi. Agama di negara-negara sekuler mengalami deprivatisasi. Jadi Casanova menyebut bahwasanya keterlibatan agama dalam urusan-urusan publik itu dapat diterima guna mengatasi persoalan-persoalan etika seperti aborsi. Nah, itu bisa diterima. Jadi, kemunduran agama itu merupakan sebuah mitos menurut Casanova sendiri. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya Casanova menegaskan bahwasanya sekularisasi pada masyarakat modern tidak menyebabkan agama mengalami kemunduran ataupun privatisasi. Nah, itu kesimpulannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.